Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'du, yang kami muliakan asatidzah, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Besar Al-Hidayah beserta segenap jamaah Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim diturunkan tidak hanya satu tahap. Para ulama menyebutkan setidaknya bahwa proses nuzulul Quran, tahapan nuzulul Quran terbagi menjadi 3 tahap. Berapa, Pak? 3 tahap. Nanti biar pulang kalau ditanya sama orang rumah, tadi ngaji apa? Nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Teuing. Tapi kalau kita bersama-sama ingat-ingat bersama 3 tahapan, 3 fase turunnya Al-Quran. Dan yang kita peringati ini tahap keberapa? Nanti ketemu. Pertama, turunnya Al-Quran dari Allah langsung ke Lauhil Mahfuz, jumlatan wahidatan, satu jumlah langsung, yakni 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, yang kalau dihurufkan ada 1.027.000. Nggak percaya, hitung sendiri. Begitu kata para ulama. Ada juga para ulama yang mengatakan jumlah huruf 320 ribuan itu terulangnya. Jumlatan wahidatan, kali pertama dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Dalilnya bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Surat apa, Pak? Al-Buruj, ya. Al-Buruj. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah tahap di mana turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit kedua. Maaf, di langit dunia. Jadi yang kedua, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Jumlatan wahidatan, jumlahnya satu paket, istilahnya satu bundel. Sama, 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Ya kalau dihurufkan 1.027.000, itu satu paket. Dan yang ketiga inilah, ya, kalau ke satu dalilnya bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Kalau yang kedua dalilnya surah Al-Baqarah ayat 185 dan surah Al-Qadar. Yang mana Al-Qadar itu Lailatul Qadri, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfisyahr. Dan ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sedangkan kali ketiga, tahapan atau fase ketiga turunnya Al-Quran adalah dari Baitul Izzah langit dunia tadi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama munajjaman, secara berangsur-angsur. Jadi kalau tahap pertama, tahap kedua jumlatan wahidatan sekaligus. Kalau tahap yang ketiga berangsur-angsur. Kapan? Menurut para ulama ini terjadi pada hari Senin tanggal 17 Ramadan. Sebagian mengatakan 24 Ramadan, tahunnya 610 Masehi atau 13 tahun sebelum hijrah dari Makkatul Mukarramah
ke Madinatul Munawwarah. Lokasinya di Goa Hira, di mana adanya di Jabal Nur yang tingginya lebih kurang 675 meter. Kalau kita hari ini enak naik taksi sampai ujung kaki gunung. Di situ sedang dibangun juga museum-museum, jalannya sudah enak, tidak setapak, bisa jalan lebih kurang 45 menit. Enak kalau ke sana itu jam 1 malam, Pak. Jadi kita merasakan atmosfer bagaimana Nabi menyepi dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, inilah 3 tahapan. Dan yang kali pertama turun wahyu dari Allah, dari Baitul Izzah, disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, adalah surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bi muradi. Lihat Bapak Ibu, luar biasa sekali nuzulul Quran. Kali pertama turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi, perintahnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ada 2 poin di ayat pertama. Satu, tentang pentingnya literasi. Yang kedua, mengingatkan ketauhidan. Iqra, bacalah, bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakanmu. Maka pertama kita diingatkan Bapak Ibu sekalian untuk banyak membaca, tapi bukan sekedar membaca saja, tapi membacanya dengan dan didasari menyebut ingat kepada Allah yang telah menciptakan. Siapa? Allahu Rabbul Alamin. Lalu apa hikmah nuzulul Quran? Bapak Ibu, saya mau berikan umpama atau analogi, kias. Kita beli produk baru, contohnya handphone. Handphonenya keluaran terbaru, mesinnya terbaru, seri terbaru. Kebanyakan kita mungkin ada yang asal oprek, trial and error. Padahal mestinya trial and learn. Padahal begitu. Ini kita otak-atik dioprek, kata orang Bogor mah. Kecenderungannya trial and error, pasti error. Maka biasanya pabrik yang memproduksi barang tersebut membekalinya dengan manual book, dengan buku pedoman, buku panduan. Maka ikuti buku panduan, kira-kira bakal benar atau enggak? Benar. Maka pun demikian dengan kehidupan kita. Kita diciptakan oleh Allahu Rabbul Alamin. Maka ikutilah apa kata Allah yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Maka hikmah nuzulul Quran, yang pertama, Allah ingin memberikan guidance, panduan kepada kita, karena Al-Quran adalah hudal lil muttaqin. Mari lihat ayat 2 surah Al-Baqarah yang populer. Nggak usah susah-susah ayatnya lah, yang gampang-gampang. Ya maklum, udah buka takutnya masih ngantuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika, Bapak Ibu, kalau secara letterlek, secara bahasa artinya itu, kata tunjuk jarak jauh. Tapi coba cek di dalam mushaf, terjemahan mushaf Kementerian Agama khususnya, diartikannya bukan dzalika itu, tapi ini. Jadi yang benar yang mana? Ini apa itu? Kalau dzalikal kitab diartikannya itu Al-Quran, berarti menunjukkan Al-Quran itu mulia. Kalau diartikan ini dzalika bimakna hadza, maka maknanya ini Al-Quran, menunjukkan kedekatan Al-Quran di dalam qalbu kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi,
ada waqaf mu'anakoh, titik 3, betul ya? Titik 3 yang mengapit antara la raib. Boleh berhenti di la raib, boleh berhenti di fihi. Umumnya kita berhenti di mana? Dalikal kitabul la raiba fi. Kalau kata Pak Quraisy Shihab, kalau berhenti di la raib maknanya jangan ragu. Kalau berhenti di la raiba fi, ini yang umumnya kita pahami, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Kenapa tidak ada keraguan? Hudal lil muttaqin. Sebab Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau sebuah manual book, sebuah guidance, panduan itu meragukan, cing kira-kira dituturkan mual, kita ikutin nggak? Enggak. Tapi Allah sudah mewanti-wanti la raiba fi, boleh berhenti di la raib fihi hudalil muttaqin, boleh la raiba fi hudalil muttaqin, jangan ragu dan tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Dan Al-Quran itu menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau Al-Quran ingin menjadi guidance yang benar-benar petunjuk, pedoman yang mempedomani kehidupan kita, yang menyelamatkan dunia dan akhirat, maka kita kudu jadi orang bertakwa. Cirinya cukup di ayat 3-4 surah Al-Baqarah. Singkat saja. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, mengimani hal yang gaib. Yang gaib itu bukan nggak ada, cuma oleh mata kita belum nampak. Contohnya jannah wan nar, surga dan neraka ada, dan kita harus percaya. Termasuk takdir, nggak usah repot, takdir bakal terjadi. Yang kedua, wa yuqimuna sholat, mendirikan sholat. Di sini menggunakan fi'lul mudhari', now and future, zaman hal dan mustakbal, sedang dan akan. Artinya, yuk di Ramadan ini jadikan momen baik untuk memperbaiki sholat kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan dari apa yang kami, kata Allah, telah rezekikan. Maka di Ramadan ini kita berbagi, utamanya nanti yang wajib menunaikan zakat fitrah atau yang udah wajib zakat mal. Yang keempat, siapa orang bertakwa yang akan mendapatkan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, orang-orang yang mengimani terhadap kitab suci yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu. Berarti kita kudu iman kepada kitab-kitab suci, dan yang terjaga keaslian, keorisinalannya sampai hari ini menurut keyakinan kita hanya Al-Quranul Karim. Dan kelima, wabil akhiratihum yuqinun, dan meyakini terhadap adanya hari akhirat. Bapak Ibu, saya yakin tentang 5 hal ini Bapak Ibu sudah khatam, sudah paham, tinggal kita amalkan. Terakhir Bapak Ibu, yuk kita jadikan Al-Quran benar-benar sebagai guidance, di mana kita awali dengan menyimak, mendengarkan. Sebab mendengarkan juga kata Allah dalam Al-A'raf ayat 4, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka simaklah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah. Dengarnya aja dapat pahala. Yang kedua, kita baca, dengarnya saja dapat pahala, apalagi bacanya. Walaupun kita baru terbata-bata, kata baginda Nabi, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, ia bersama malaikat kiramil safaratil bararah, malaikat yang mulia di sisi Allah. Dan kalau yang baru, ia tak tahu itu maksudnya terbata-bata, gitu maksudnya. Bismillah, itu juga dapat 2 pahala, yakni pahala membaca dan pahala belajar. Yang ketiga, kita tadaburi ayat-ayat Al-Quran, kita renungi, dan terakhirnya kita amalkan. Semoga melalui hikmah nuzul Quran yang singkat ini ada banyak manfaatnya untuk kita semua, menjadi penyemangat agar kita kembali kepada Al-Quran dan kembali banyak membaca Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.